sehingga kita kembali bisa duduk tentunya untuk sama-sama belajar mengkaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Pada malam hari ini kita akan membahas sebuah bab yang beliau sebutkan di kitab Shalah, yaitu babu sholatil khauf, bab terkait dengan sholat al-khauf, sholat dalam keadaan takut. Tentunya dalam keadaan takut di sini semua hadis yang beliau sebutkan adalah saat perang, takut terhadap musuh. Takut terhadap musuh. Dan apakah berlaku juga kalau kita saat takut tapi dalam keadaan tidak perang? Sebagian ulama mengatakan umum. Ini berlaku umum, takut saat perang ataupun tidak, yang penting saat takut. Beliau akan menyebutkan semua karena semua hadis terkait dengan sholat di saat perang. Karena memang penukilan dari Nabi, sholat khauf itu adalah sholat saat perang. Sebelum kita baca, karena beliau akan menyebutkan beberapa hadis tergantung keadaan musuh. Sholat takut ketika perang, cara pelaksanaan itu dilihat daripada arah musuh menyerang. Tentunya karena perang, maka safar tentunya. Sehingga nanti sholatnya adalah dilakukan dengan jamak. Tergantung memungkinkan apakah jamak qasar, dia dijamak kemudian qasar, atau diqasar saja tanpa dijamak. Karena dilihat apa yang memungkinkan dan apa yang bisa dilakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan berdasarkan hadis yang beliau akan sebutkan nanti, cara pelaksanaannya itu tergantung posisi musuh. Kadang musuh itu di belakang kiblat, sehingga saat sholat mereka akan di belakang. Maka ini nanti ada cara pelaksanaan sholat khauf. Kadang juga musuh di arah kiblat, di arah kiblat. Nah, ini juga ada cara sholat khauf. Ada cara sholat khauf. Dan bisa saja nanti keadaan musuh adalah di samping. Bukan di belakang, bukan di depan, tapi di samping. Jelas, apapun keadaannya, kita tentunya tetap melaksanakan sholat. Cuma pelaksanaannya bagaimana? Maka telah ada contoh kasusnya di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan baca hadis-hadis yang beliau sampaikan. Dari situlah tersimpulkan itu tata caranya. Itu adalah tata caranya. Kata beliau di hadis pertama dalam bab ini, itu hadis nomor 459. An Shalih ibn Quwah radhiyallahu taala anhu, amman shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma dhatir riqa, salat al-khauf, anna ta'ifatan saffat wa ma'ahu ta'ifatan bijahal adu, fa shalla billadhi ma'ahu rak'atan thumma thabata qa'iman wa atammu li anfusihim thumma ansarafu fa sabbu wijahal adu
Wa ja'atit ta'ifatul ukhra fa shalla bihim rak'ah allati baqiyat thumma thabata jalisan wa atammu li anfusihim thumma sallama bihim. Masya Allah. Ini cara pertama. Kalau musuh itu ya di belakang, musuh di belakang kiblat. Jadi kiblat ke sini, musuhnya ada di sana. Kata beliau dari Saleh bin Qawad, dinukil dari orang yang sholat bersama Nabi SAW saat perang Dzatur Riqah. Mereka melaksanakan sholat khauf. Maka sekelompok berbaris bersama Nabi menghadap ke kiblat. Kemudian sekelompok lagi mengarah ke arah musuh. Jadi Nabi imam, kemudian dibentuk satu shaf menghadap kiblat bersama Nabi. Kemudian satu shaf di belakang menghadap musuh, belum sholat. Ini cara, jadi dibentuk dua shaf. Maka Nabi sholat dengan yang bersama beliau, tapi hanya satu rakaat. Maksudnya gini, beliau takbir, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah tentunya, semua ruku, bangkit dari ruku, sujud, bangkit dari sujud, sujud, bangkit dari sujud, berdiri. Satu rakaat saja. Tsumma thabata qa'iman. Kemudian Nabi tetap berdiri. Wa atammu li anfusihim. Satu shaf tadi mereka sempurnakan sendiri. Disinilah keadaan makmum tidak wajib ikut imam karena darurat. Makmum tidak wajib ikut imam karena darurat. Lihat ini. Jadi Nabi cuma sholat bersama mereka tadi. Satu rakaat. Saat Nabi berdiri, Nabi terus berdiri. Mereka sendiri sempurnakan diri. Yang tadi, satu shaf. Jadi mereka baca Al-Fatihah, mereka ruku, bangkit dari ruku, mereka sujud, bangkit dari sujud, sujud, bangkit dari sujud, tasyahud, salam. Tasyahud, salam. Nabi tetap berdiri, tsumma sarafu, fasaffu wijahal adu. Setelah mereka salam, Nabi tetap berdiri. Setelah mereka salam, mereka langsung berdiri, bersaf menghadap musuh. Setelah itu, tsumma waja'atit ta'ifatul ukhra. Datanglah tadi sekelompok yang belum sholat, yang menghadap ke musuh. Gantian. Ini Masya Allah, kalau ini hadis dalam pembahasan sholat berjamaah, inilah menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Saat perang, saat takut, tetap berjamaah. Apalagi saat aman. Ini diantara dalil yang dipakai. Bahwa sholat berjamaah itu adalah wajib bagi laki-laki. Bukan sunnah. Kalau seandainya sunnah, tidak perlu seperti ini. Ini termasuk dalil. Kita lanjut. Jadi datang tadi itu satu yang menghadap ke musuh tadi. Fasollat bihim allati baqiya. Maka Nabi sholat bersama mereka satu rakaat yang tersisa. Jadi Nabi kan tetap berdiri. Datang ini sekelompok langsung takbir, Allahu Akbar, ikut Nabi SAW. Maka Nabi sholat bersama mereka satu rakaat. Satu rakaat. Akhirnya maksudnya apa? Nabi baca, tunggu mereka, kemudian Nabi ruku, bangkit dari ruku, kemudian Nabi sujud, bangkit dari sujud, kemudian sujud lagi, bangkit dari sujud. Kan Nabi harus tasyahud. Karena sudah rakaat kedua. Kan hanya 2 rakaat. Sholat saat safar. Iya. Apa yang Nabi lakukan? Tsumma thabata jalis. Sekarang Nabi tetap duduk. Padahal kan seharusnya kalau ikut kelompok ini, dia akan berdiri. Tapi Nabi bangkit duduk dari sujud kedua. Allahu Akbar, belum tetap duduk. Terus, wa atammu li anfusihim. Itu tadi kan masih kurang satu rakaat. Nabi tidak tasyahud. Nabi duduk saja. Nabi tidak tasyahud. Tidak salam. Mereka tadi berdiri. Menambah satu rakaat. Mereka berdiri, baca Al-Fatihah, ruku, bangkit dari ruku, sujud satu kali, bangkit dari sujud, sujud kedua, bangkit dari sujud. Baru Nabi
tasyahud bersama mereka. Tsumma sallama bihim, kemudian Nabi salam dengan kelompok. Mungkin bisa dipahami ini caranya. Ini cara pertama. Ini kalau musuh di belakang. Kalau musuh di belakang. Nanti kalau musuh di depan ada lagi. Ada lagi caranya. Ini nanti bisa dilakukan kalau kita ada panggilan perang. Ya, untuk sekarang belum ada. Ini hanya ilmu, belum dipraktek. Iya, makanya sholat khauf ini sholat yang dilupakan caranya. Karena keadaannya itu jarang kita dapat. Iya. Kita bahas saja ya saat-saat begini hanya pelajaran. Prakteknya jarang sekali. Prakteknya jarang. Nah, sekarang lagi masih sama dengan tadi. Wani bin Umar dari Ibnu Umar. Kalau tadi hadisnya muttafaqun alaih riwayat Bukhari Muslim, wa hadza lafdzu Muslim, dan ini lafaz Muslim. Bahwa qa'afil ma'rifah li Ibnu Mandah Saleh bin Qawat. Ada dalam Al-Ma'rifah karyanya Ibnu Mandah dari Saleh bin Qawat dari bapaknya. Dari bapaknya. Sallallahu alaihi wasallam qibala Najd. Fawazainal adu saqafnahum. Faqama Rasulullah fasalla bina faqamat ta'ifatun ma'ahum wa aqbalat ta'ifatun 'alal adu wa raka'a biman ma'ahu wa sajada sajadatain sarafu makanat ta'ifatil lati lam tusalli faja'u wa raka'a bihim rak'atan sajada sajadatain thumma sallama faqama kullu ta'ifatun minhum faraka'a li nafsihi rak'atan wa sajada sajadatain muttafaqun alaih. Ini juga cara kedua kalau musuh di belakang kiblat. Boleh juga cara seperti ini. Nanti bagaimana saja keadaan. Jadi kata beliau dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saya berperang bersama Rasulullah ke arah Najd. Maka kami pun berjumpa dengan musuh. Kami pun bersaf melawan mereka. Iya, terus waktu itu datanglah waktu sholat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri sholat mengimami kami. Maka sekelompok bersama beliau, kemudian sekelompok menghadap ke musuh. Kemudian beliau rukuk bersama orang yang bersama beliau dan sujud 2 kali sujud. Kemudian setelah itu mereka berpaling. Ini cara kedua. Kalau cara pertama tadi kan dia langsung selesaikan dulu, baru gantian. Kalau ini enggak, habis 1 rakaat bersama Nabi, langsung gantian. Langsung bubar, enggak ada masalah karena darurat. Jadi enggak ada masalah pergerakan. Di tengah sholat, kalau darurat. Walaupun pergerakan itu adalah membuat kita membelakang kiblat. Tidak ada masalah. Karena ad-daruratu mubihul mahdurat. Darurat membolehkan yang tidak boleh. Darurat membolehkan tidak boleh. Jadi ini orang tidak selesaikan salat. Habis 1 rakaat langsung ganti. Kemudian datanglah kelompok tadi yang menjaga musuh. Kemudian sama. Nabi ruku dengan mereka 1 kali ruku. Sujud 2 kali sujud. Pokoknya 1 rakaat bersama kelompok kedua. Tsumma sallama faqama kullu wahidin minhum. Kemudian Nabi salam. Iya. Jadi tidak menyempurnakan dengan mereka, tidak menunggu tadi. Kalau tadi kan Nabi berdiri tunggu kedua. Kemudian yang kedua Nabi tunggu duduk. Kalau ini tidak. Nabi sholat seperti biasa, rakaat pertama, rakaat kedua, cuman rakaat pertama bersama kelompok pertama, rakaat kedua bersama kelompok kedua. Dan Nabi langsung salam. Tasyahud, rakaat kedua, tasyahud, salam. Rakaat kedua, tasyahud dan salam. Setelah itu kapan mereka sempurnakan? Sekarang. Itu masalah Nabi salam. Aqama kullu wahidin minhum faraka li nafsihi rak'atan wa sajadatain. Kemudian setiap dari mereka
menyempurnakan sendiri masing-masing. Artinya seakan-akan masbuk. Jadi masing-masing mereka menyempurnakan sendiri. Seperti orang masbuk. Setelah imam salam, maka masing-masing mereka menyempurnakan salatnya. Ini cara kedua kalau musuh di sana. Di belakang kiblat. Sekarang bagaimana kalau di depan? Sekarang ini. Hadits berikutnya. Hadits 461. Wa Jabir radhiyallahu anhu qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salatal qaum fasafafna saffain saffun khalfa Rasulillah wal adu bainana wa bainal qiblati fakabbara an-nabiy wa kabbarna jami'an thumma raka'a wa raka'na jami'an thumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fa rafa'na jami'an thumma hadara bis-sujudi wa saffa alladhi yali wa aqama as-saffal mu'akhkhar fi nahril adu falamma qada as-sujud qama as-saffal alladhi yali fadzakara al-hadits rawahu Muslim riwayatin thumma sajada wa sajada ma'ahu as-saffal awwal falamma qamu sajada as-saffal tsani thumma ta'akhkhara as-saffal awwal wa taqaddama as-saffal tsani wa dzakara mithlah fi awakhirih thumma sallama an-nabi wa sallamna jami'an rawahu Muslim wa li Abu Dawud an Abi Ayyash Az-Zuraqi mithluh wa zada innaha kanat bi'usban. Ini Masya Allah. Kata beliau dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, saya menyaksikan bersama Rasulullah SAW sholat dalam keadaan takut. Kami pun membuat shaf 2 shaf. Jadi langsung sekarang dibuat 2 shaf. Di belakang Nabi. Musuh ada di antara kami dan kiblat. Artinya sekarang musuh lagi di sini. Di arah kiblat. Makanya mereka langsung bersop 2 shaf. Jadi Nabi di depan, kemudian 1 shaf dan 1 shaf lagi. Maka Nabi bertakbir. Allahu Akbar, kami semuanya bertakbir. Jadi tidak ada menjaga musuh. Beda tadi kalau di sana. Ini sekarang di kiblat. Sekarang tidak perlu menjaga musuh dengan cara berbalik ke sana. Karena semua menghadap ke sini. Karena sholat itu kan memandang ke depan. Sholat itu memandang ke depan. Ada hadis tentang memandang ke arah sujud tapi dhaif. Sehingga tidak perlu ada kelompok yang menjaga musuh. Jadi semuanya 2 shaf. Nanti antum akan tahu kenapa alasannya dikasih 2 shaf. Jadi semuanya bersaf dengan 2 shaf. Nabi bertakbir Allahu Akbar. Kami seluruhnya bertakbir. Tidak ada yang tidak salat. Kemudian Nabi ruku. Kami juga semuanya ruku. Jadi sama-sama semuanya. Tidak ada yang jaga musuh. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya dari ruku. Kami juga mengangkat seluruhnya. Sekaranglah ini baru beda. Tumman hadara bis-sujud wasaful ladzi yali. Kemudian Nabi turun sujud dan shaf setelahnya. Jadi Nabi sujud, Allahu Akbar, kemudian shaf pertama. Shaf kedua tetap berdiri habis bangkit dari ruku. Di sinilah saat. Jadi saat shaf Nabi sujud, shaf pertama sujud, shaf kedua mengarah ke musuh, tidak sujud. Belum sujud. Kemudian wa qama as-saff al-mu'akhkhar. Jadi shaf yang tadi itu di belakang berdiri tetap. Tinahril adu di arah ke arah musuh, ke arah kiblat tadi. Falamma qada sujud, tatkala shaf pertama sudah selesai dari sujud, artinya dia sujud 2 kali misalnya. Allahu Akbar bangkit, Allahu Akbar bangkit, akan berdiri. Sudah berdiri. Maka disinilah sujud shaf kedua. Jadi mereka turun sujud, kemudian bangkit, sujud, bangkit, berdiri. Sama lagi. Jadi saat sujudnya berbeda.
Dan dalam riwayat dikatakan Nabi sujud bersama saf yang pertama tatkala saf mereka sudah berdiri, maka sujudlah saf kedua. Setelah saf kedua sujud, di sini ada perbedaan sedikit, tambahan dalam riwayat ini. Ini juga riwayat Muslim. Jadi kan tadi cuma dikatakan saf pertama sujud bersama Nabi kemudian berdiri. Sudah berdiri maka saf kedua sujud. Setelah selesai sujud sudah berdiri semuanya. Nah, di sini ada tambahan. Wa taqaddama safasta. Setelah itu terjadi dia sudah berdiri, maka gantian safnya. Saf yang kedua maju saf pertama. Saf pertama mundur ke belakang supaya nanti sama-sama melakukan keadaan tadi. Jadi langsung bertukar. Saf belakang maju, saf depan mundur. Saf depan mundur. Ini yang dikatakan. Tapi awakhirih, dan pada akhirnya yaitu sudah rakaat kedua sekarang. Tsumma sallama Nabi wa sallamna jami'an. Kemudian Nabi salam dan kami pun seluruhnya salam. Jadi ini sholatnya sama-sama. Bedanya saat sujud. Ada yang masih berdiri saat shaf depan sujud. Iya. Adapun di rakaat kedua tentunya tidak perlu berdiri kan shaf pertama. Jadi sudah sujud 2 kali, sementara shaf kedua masih berdiri. Sujud 2 kali maka mereka duduk. Setelah mereka sudah duduk tegak menghadap ke arah musuh, maka shaf kedua ikut turun sujud. Sujud 2 kali sujud, kemudian mereka tasyahud bersama Nabi SAW dan salam. Ini cara sholat kalau musuhnya di arah kiblat. Di arah kiblat. Setelahnya itu adalah riwayat-riwayat kata beliau Walid Nasa'i pelengkap ini. Dalam riwayat Imam Nasa'i min wajhin akhar, dari sisi yang lain, Jabir, dari Jabir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bi ta'ifatin min ashabihi raka'atain. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan sekelompok sahabatnya 2 rakaat, tsumma sallam. Kemudian Nabi salam, tsumma shalla bi akharin aidan raka'atain. Kemudian Nabi juga salat bersama yang lain 2 rakaat juga, tsumma sallama. Kemudian juga salam. Nah, ini juga cara lain. Boleh juga melakukannya seperti ini. Salat bersama kelompok 2 rakaat, salam. Kemudian sholat lagi dengan kelompok lain 2 rakaat, salam. Jadi imamnya jadinya 4 rakaat. Imamnya 4 rakaat. Pertama yang wajib, kedua sunnah. Kan boleh begitu. Ini juga boleh. Jadi tidak bergantian di tengah sholat. Tidak bergantian di tengah sholat, tapi langsung bersama satu kelompok, langsung sampai salam. Setelah selesai gantian, baru imam tetap. Setelah salam, lakukan lagi dengan kelompok kedua salam. Bagi yang pertama bersama imam adalah wajib, yang kedua imamnya adalah sunnah. Imamnya adalah sunnah. Boleh juga cara ini. Boleh juga cara seperti ini. Kemudian berikutnya kata beliau an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, kita habiskan hari ini karena hadisnya sedikit. Supaya pekan depan kita masuk lagi di sholat Id. Kata beliau an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla salat al-khauf bihaula'i rakaah. Wa bihaula'i rakaah. Walam yaqudu. Ini bentuk lain. Seandainya sahih, maka nanti kita akan bisa katakan boleh salat 1 rakaat. Kata beliau dari Hudzaifah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat khauf dengan mereka 1 rakaat dan dengan mereka 1 rakaat. Dan mereka tidak qadha, tidak tambah. Ini riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini ya diperselisihkan akan kesahihannya bahwa Nabi salat 2 rakaat, cuman makmum hanya masing-masing 1 rakaat. Tidak qadha. Diperselisihkan akan kesahihannya ini hadis karena di dalam
rawi di dalam sanadnya ada rawi yang majhul, ada rawi yang majhul, yaitu Al-Aswad ibn Hilal, dia nukil dari Sa'labah ibn Zahdam dari Hudzaifah, dan Sa'lab ibn Zahdam diperselisihkan. Sa'lab ibn Zahdam itu diperselisihkan sehingga dia majhul. Makanya Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim memilih bahwa hadits ini tidak sahih. Hadits ini tidak sahih. Berarti, dan walaupun sahih, maka kita mengamalkan yang lebih sahih tadi itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Kecuali memang keadaannya genting betul, tidak bisa melakukan sholat kecuali 1 rakaat, tentunya itu dimaafkan. Tentunya itu dimaafkan. Iya, cuma hadits ini diperselisihkan sanadnya. Maka kita beramal dengan hadits-hadits yang tadi yang lebih sahih, ya, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, itu lebih bagus. Kemudian kata beliau wabitluhu, semisal dengannya dari riwayat Ibnu Khuzaimah dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas. Dan dari Ibnu Umar, kata beliau wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqala, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqala, beliau berkata, wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul khawfi rakaatun. Ala wajhin kana. Salat khawf itu 1 rakaat saja. Bagaimanapun cara pelaksanaannya. Rawahul Bazzar bi isnadin dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang dhaif. Kalau ini dhaif jiddan. Kalau ini hadisnya adalah hadis palsu. Dalam sanadnya ada rawi nama Muhammad ibn Abdurrahman. Dia adalah matrukul hadis, ditinggalkan hadisnya, tidak diterima. Tidak diterima. Sehingga kembali lagi bahwa sholat itu bukan 1 rakaat. Walaupun di saat khauf paling rendahnya adalah 2 rakaat. 2 rakaat. Kemudian hadis terakhir kata beliau wa anhu, darinya juga itu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma marfu'an, secara marfu beliau angkat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata laisa fi sholatil khauf sahwun. Tidak ada dalam sholat khauf itu sujud sahwi. Kata beliau akhrajahu Ad-Darqutni bi isnadin dhaif. Dikeluarkan oleh Imam Ad-Darqutni dengan sanad yang dhaif, bahkan dhaif jiddan. Ini hadits mungkar, hadits palsu. Yang benarnya tetap ada kalau dilupa ya, ada sujud sahwi. Kalau dilupa ada sujud sahwi, karena sama saja hukumnya umum. Sujud sahwi itu disyariatkan dimanapun. Saat kita lagi takut atau saat kita lagi tidak takut. Kalau kita lupa, maka disyariatkan sujud sahwi. Tapi kalau seandainya hadits ini sahih, bisalah kita kecualikan sholat khauf. Tapi hadits ini adalah hadits yang mungkar, palsu. Hadits ini adalah hadits yang palsu. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdul Hamid Ibn Sarri. Dia adalah rawi yang dhaif. Rawi yang dhaif. Ini selesai, alhamdulillah, tentang sholat al-khauf. Sholat dalam keadaan takut. Sholat dalam keadaan takut. Berikutnya kita akan masuk di pembahasan sholat al-idain, sholat id. Sholat 2 id. Iya, sholat 2 id. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu. Kita lihat di pertanyaan yang masuk. Apakah memblokir seorang di WA sama dengan memutus silaturahim dengan saudara muslim, padahal hanya dikarenakan permasalahan dunia, sehingga dia memblokir saudaranya di WA? Sama. Memblokir di WA sama dengan memblokir di dunia nyata. Tidak boleh lewat dari 3 hari. Tidak boleh lewat dari 3 hari. Apakah boleh, apakah benar
Imam Bukhari wafat di perjalanan karena kelelahan setelah diusir oleh petinggi suatu daerah di tempat beliau berasal, tidak tahu. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya transaksi di bidang jasa? Contohnya, tukang ojek dibayar setelah pengantaran, dibayar di akhir. Orang yang membantu menguruskan sertifikat tanah di kantor pertanahan dengan perjanjian sebagai dibayar di awal atau di DP. Kalau tukang ojek dibayar setelah pengantaran, dibayar di akhir, tidak boleh. Seorang boleh bayar di awal, boleh bayar di akhir. Orang membantu menguruskan sertifikat tanah di kantor pertanahan dengan perjanjian sebagai dibayar di awal atau DP. Ya, kalau ini wallahu alam, siapa yang di sini yang disuruh? Apakah jasa pihak ketiga yang dikasih biaya itu? Kalau pihak ketiga tidak ada masalah. Atau langsung di kantor. Di kantor khawatirkan itu adalah sogok menyogok, wallahu alam. Tentang zakat pertanian, sebagai petani sawah yang menghasilkan sekian karung gabah. Pertanyaan, zakat yang dikeluarkan dalam bentuk karung gabah atau nominal uang? Dalam bentuk yang dizakati. Dalam bentuk yang dizakati. Kalau padi ya padi. Kalau kita keluarkan bersihnya beras ya zakatnya nanti dikeluarkan beras. Tidak boleh diuangkan. Tidak boleh diuangkan. Apakah dikeluarkan terlebih dahulu biaya pengeluaran seperti racun, rumput, pupuk dan lain sebagainya, baru dikeluarkan zakatnya dalam bentuk ya neto atau bruto? Iya. Dikeluarkan semua dulu biaya. Bersih itu hasil bersih ditimbang baru dikeluarkan zakatnya. Sasaran zakat pertanian diberikan kepada siapa? Kepada fakir, miskin, kepada yang disebutkan di ayat. 8 golongan salah satunya. Fakir, miskin, orang mau dilembutkan hatinya, orang yang terlilit utang, orang yang amin bertugas memungutnya, ya, orang yang musafir yang habis bekalnya, ya, demikian pula orang yang berada di jalan Allah yang disebutkan dalam ayat itu golongan-golongannya, wallahu alam. Itu sasaran. Alhamdulillah. Sudah tidak ada kayaknya. Mendadak, alhamdulillah kita tutup. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.